Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di channel Apip ya ini. Kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita juga, ngobrol-ngobrol aja dengan Umi Denti dan Pak Dr. Ito. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Ito Uryandi SIP MAP, yang saya hormati juga Ibu Umi Denti ya, Ketua Majelis Taklim. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan berbincang sekitar 30 menit ke depan ya, insya Allah tentang koruptor yang ada di Indonesia. Tapi pertama-tama mari kita panjatkan dulu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita bertemu lagi di channel ini untuk membahas dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan dalam suasana yang menyenangkan insya Allah ya. Baik, kita juga tidak lupa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sehingga kita semua bisa mencontoh apa yang beliau contohkan kepada umatnya, sehingga insya Allah kita semuanya bisa menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung mungkin kita mau berbincang dulu dengan beliau ya. Beliau itu seorang dosen ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua penjaminan mutu. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan ya. Insya Allah kita dengarkan dulu perbincangan kali ini tentang korupsi ya. Mangga Pak Dokter itu silakan. Saya dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang terhormat rekan-rekan di forum ini, mudah-mudahan ini selamat datang ya, salam kenal. Saya baru nyampe ini, baru ikut bergabung di hari ini. Di tema kita hari ini ya, kita bercerita tentang korupsi ya. Jadi dari korupsi itu sebetulnya kan dari Alan Decker dulu kan cerita bahwa sudah menjadi perbincangan yang sangat luar biasa mengenai korupsi ini. Bahkan ada bukunya ya, Corruption Around the World katanya, Evidence from a Structural Model. Ini kan luar biasa. Kalau kita bahas di situ, dari buku tersebut kita lihat sebetulnya korupsi secara sederhana itu kan penyelewengan ya, lebih ke penyalahgunaan, penyelewengan gitu. Tapi ternyata perkembangannya luar biasa. Penyelewengan itu biasa terjadinya di negara berkembang gitu ya. Negara berkembang itu karena biasa masih dapat bantuan, biasanya masih dapat pinjaman dari negara lain, itu ternyata banyak sekali penyelewengannya. Mungkin kalau kita relate dengan kondisi atau fenomena negara kita saat ini, ya silakan Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan. Jadi saya tidak mendiskreditkan negara kita gitu, tapi bahwa kondisinya ya jangankan di pemerintahan pusat, mungkin pemerintahan daerah pun banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan, penyelewengan. Sebetulnya kalau penyalahgunaan itu kan bisa dilihat dari perspektifnya bagaimana penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kalau yang namanya korupsi itu menurut Drecker itu bahwa lebih ke penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Tapi yang lucunya hari ini di Indonesia, penyalahgunaannya itu bukan untuk pribadi, tapi untuk kelompok gitu ya. Sekarang sudah mulai ke kelompok atau mulai ke sebuah partai misalnya. Ya. Kan jadi partai semakin seru tuh. Jadi korupsinya itu mengatasnamakan partai ya, yang notabene mungkin ingin menyelamatkan secara personal, padahal sebetulnya menjerumuskan ke hal-hal yang lebih banyak. Itu ya, bahaya dari dampak korupsi ini kan banyak sekali lah ya, termasuk misalnya kondisi di real di bawah itu bagaimana anggaran-anggaran pemerintah yang tidak sampai. Bahkan kalau kami dari kampus, saya sebagai akademisi, dengan anggaran 20% dari APBN itu kan ternyata itu ada yang sampai ke
untuk dana desa segala gitu ya sekarang. Iya. Saya tidak berani menyebut itu korupsi, Iya. tapi saya sampaikan itu korupsi besar namanya gitu ya. Atas nama partai, jadi bukan nama pribadi lagi. Itu mungkin sebagai pembukanya. Mari kita buka Ya, sesi diskusi berikutnya. baik Pak. Mungkin saya tanggapin sedikit Pak. Saya hanya bertanya nih, orang-orang yang korupsi tersebut ya, misalnya tuh, kira-kira mereka punya keluarga nggak Pak? Lalu keluarganya atau istrinya atau anaknya malu nggak mereka itu melakukan hal itu? Gitu. Artinya mereka kan menikmati juga ya korupsinya itu. Pastinya dinikmati tentunya karena keberadaan korupsi orang tuanya ini tentunya pasti kena dampaknya pada anak dan istrinya, mungkin malu ketika keluar rumah atau bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai akademisi dan sebagai dosen atau sebagai dekan, bagaimana Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan ini justru hari ini kita banyak temukan fenomena yang luar biasa. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa korupsi itu sekarang sudah mengatasnamakan golongan tertentu atau mungkin dalam hal ini keluarga. Misalnya kemarin dengan kejadian anak-anak yang terdampak korupsi, ya, misalnya orang tuanya korupsi, anaknya itu justru lebih galak lagi, ya, lebih bahasa Sundanya, mohon maaf misalnya ada orang Sunda lebih polontong gitu dari bapaknya gitu kan. Jadi anaknya itu ngerasa bahwa ini penghasilan bapaknya itu yang luar biasa. Padahal kita tahu, ya kebetulan kita di lingkungan angkatan ya, itu kan sebetulnya level pati saja, itu gajinya cuma berapa gitu. Karena jaringannya, walau alam bukan karena korupsinya, karena jaringannya, karena tunjangannya kan menjadi lebih besar. Kejadian saya dulu pernah fenomena Gayus ya yang ngomongin tentang pajak gitu ya. Sebetulnya kalau saya melihat mungkin itu ada penyalahgunaan wewenang ya. Tapi kan sebetulnya kalau kita kejar secara dari perspektif hukum korupsinya, itu kan dia hanya kecerdikannya saja. Jadi memanfaatkan peluang bahwa perusahaan itu bisa kita bantu ke negaranya begini, kita bisa buatkan surat keberatan, kita bisa sampai sidangkan bahwa pengajuan keberatan, dan nanti dari pemerintah itu ada pengurangan pajaknya berapa persen. Nah si Gayus ini lah jagonya gitu kan. Dia orang cerdik, orang pinter gitu. Balik ke pertanyaan, dari perspektif pertanyaan tadi, memang keluarganya itu justru ikut menikmati. Iya. Seperti yang sekarang kejadian yang 300 T itu ya. Iya. Itu kan seorang selebritis yang luar biasa. Di satu sisi memang dia selebritis, tapi kan kalau melihat uang sebanyak itu dengan dia di rumah untuk berdua saja, kalau menurut saya sih ya sangat sampai 3 kali sangat itu ya kelebihan. Buat apa itu uangnya terlalu banyak? Apa dia mau membeli akhiratnya nanti mau dibeli gitu dengan konsep itu kan tidak begitu juga. Jadi memang korupsi ini juga ya mungkin tadi sebetulnya kalau saya lihat bagaimana si keluarga korupsi itu, kalau di keluarganya memang saling mengingatkan, istrinya mengingatkan suaminya, misalnya suaminya pejabat, kalau istrinya yang jadi pejabat, suaminya mengingatkan istrinya, mungkin tidak akan kejadian yang sebesar atau semasif ini gitu kan. Tapi karena tuntutan di keluarga juga begitu. Memang ya saya sebagai entrepreneur kalau banyak duit itu memang adem gitu, tenang gitu. Tapi kan kalau cara mendapatkannya dari mana ya ini mungkin kalau kita di usia sudah menjelang asar ini udah mau 50 tahun misalnya, kan kita berpikirnya sudah ke akhirat ya. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara duniawi dan akhirat. Tapi yang lucunya ya koruptor di negara kita itu usianya udah pada tua gitu loh. Kok tidak ingat gitu untuk balik lagi ke sana gitu. Bagaimana peningkatan spiritual intelijennya itu tidak dapat gitu. Saya yakin mereka haji berkali-kali, ya umroh berkali-kali, pengajian berkali-kali, bahkan mereka mengadakan pengajian di rumah juga mungkin berkali-kali, beratus-ratus kali gitu ya. Mungkin apakah mereka pengajiannya itu hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau menurut teori bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi 70% itu lingkungan mempengaruhi. Saya yakin kalau di Indonesia misalnya semua suami istri itu ada bimbingan bimbingan pranikah itu ngomongin tentang bagaimana beratnya menanggung dosa-dosa di akhirat nanti, atau misalnya bagaimana kita mengerucutkan menjadi perilaku atau akhlak yang baik, mungkin korupsi itu bisa dicegah. Karena saya bisa sampaikan bahwa pencegahan korupsi itu awalnya dari rumah dulu gitu. Kalau di rumahnya udah aman, di rumahnya udah nyaman, insya Allah kita ya korupsi itu mungkin bisa ditekan.
Karena biasanya tuntutan-tuntutan itu ya dari lingkungannya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Iya, Masya Allah, luar biasa banget nih ya Pak Dokter itu. Saya menyimak tadi yang disampaikan. Ya pastinya istrinya, anaknya, bukan hanya malu, tapi yang saya lihat pada kenyataannya ya Pak Dokter itu ini justru anak dan istrinya itu menikmati dan sangat menikmati. Bahkan kadang-kadang sampai misalnya ayahnya korupsi, dia anaknya berfoya-foya dengan mobil yang sangat lux, kemudian istilahnya menghina, menghujat dan sebagainya bagi kalangan pribumi yang lain yang tidak punya begitu ya. Ini sudah suatu akhlak yang tidak baik tentunya. Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang didapatkan orang tuanya itu adalah hal yang haram gitu ya. Nauzubillah misalnya. Nah, masalah haram saya harus bertanya dulu nih sama pakarnya. Nah, kebetulan sekarang ada Umi Denti ya. Beliau selalu memberikan dakwahnya di majelis taklim, mungkin beberapa hal yang mau disampaikan beliau tentang ayatnya. Silahkan ya Umi, nanti kita bisa bincang lagi, silahkan. Alhamdulillah, selamat sore. Pada sore ini tentang korupsi ya. Umi juga sangat miris melihat perkembangan Indonesia saat ini. Bertepatan Agustus ya, merdeka itu sebetulnya belum merdeka ya. Apalagi masalah korupsi yang Umi sampaikan saat ini, kita harus takut. Akhlak seorang istri mengayomi keluarganya, suaminya, anak-anaknya ya. Sebagaimana firman Allah bisa dibuka ya sama Baraya nanti. Surat Al-Baqarah ayat 188. Umi bacakan artinya dan bisa dibuka. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan bisa juga dibuka surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Dan diperkuat lagi dengan surat Al-Imran ayat 161. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Diperkuat juga surat Al-Maidah ayat 42. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Pengadilan akhirat itu memang berat. Jadi para pejabat yang berada di atas sana, perhatikanlah kami rakyat jelata gitu ya. Ketimbang harta dipakai poya-poya, perhatikan kami rakyat miskin. Kalau Umi itu menyikapinya kehidupan sehari-hari. Untuk seorang istri kepada suaminya, takutlah bagaimana cara suami kita mendapatkan hartanya. Jangan ditanya gajinya. Berapa gajimu, ayahanda, papanda, bebek gitu ya, kata Umi mah. Kang sabaraha gaji teu aya teh kedah kitu. Kedah ditaros di hari istri soleh mah. Dari mana rizki yang kau dapatkan? Apakah jalan haram atau halal? Karena berdampak besar kepada perkembangan anak-anak kita. Hai orang-orang yang beriman, jagalah di antara anak-anakmu dan istri itu akan menjadi musuh bagimu. Itu figur pertama, imam. Laki-laki, sumber penghasilan harus jelas. Dari mana didapatkan? Sekecil apapun yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Kehidupan manusia itu di dunia ini hanya fata morgana saja, Bunda. Ya. Ayahanda ya. Tapi pengadilan akhirat itu sangatlah berat. Tapi kalau sudah tertanam dalam hati kita takwa, takut harta kita, maka korupsi itu tidak akan terjadi di Indonesia itu. Indonesia itu kaya, subur, makmur, tapi apa yang terjadi? Tidak makmur. Hanya sebagian saja yang menerima kemerdekaan itu. Sebetulnya belum merdeka. Begitu Bunda, mungkin dalil-dalil yang bisa dikeluarkan. Alhamdulillah ya Umi, kita sudah mendengar barusan ya para
penonton semuanya, para hadirin yang sedang mendengarkan nanti ini ya di channel ini, bahwa kita sudah dijelaskan di ayat-ayat Allah yang begitu gamblangnya gitu ya. Tapi kenapa orang tidak takut gitu ya? Bahkan pelakunya itu sendiri kebanyakan gitu ya, tidak tanda kutip bahwa semua muslim ya, tidak, kebanyakan juga maupun muslim maupun tidak melakukan hal itu. Apakah mereka punya akhlak atau keimanan yang kuat begitu? Sedangkan di Al-Quran sudah dijelaskan segitu gamblangnya. Nah, kalau menurut saya nih ya, mungkin di Indonesia belum ada peraturan yang tegas, hukum yang tegas belum ditegakkan secara nyata. Misalnya di luar negeri mungkin bisa kita tegakkan, ada juga kita lihat ya, bukan kita tegakkan, kita lihat di luar negeri itu hukuman yang begitu luar biasa ketika orang korupsi. Kenapa? Hukuman gantung, hukuman pancung, hukuman mati dan sebagainya. Tapi di Indonesia yang malah dikasih lolos lewat jalur apapun ya kan, yang ada seperti itu. Ada isu satu, muncul isu dua, ada isu dua, muncul isu tiga, sehingga kasus korupsi itu sendiri akan tertutup begitu ya, dengan adanya isu yang baru, dengan adanya polemik-polemik yang baru gitu. Saya jadi berpikir ini, apa ini polemik-polemik ini malah diciptakan untuk menutupi semua ini gitu ya, para koruptor-koruptor yang ada di negeri ini gitu. Mungkin sementara dari saya itu ada tambahan lagi, silakan Pak Dokter itu. Dari sisi akademis atau dari sisi religinya Pak, menurut Bapak bagaimana? Oke ya, jadi balik lagi tadi penguatan di awal bagaimana arti korupsi itu sebagai penyalahgunaan gitu ya. Sebetulnya memang fenomena di kita itu harus ada pemisahan gitu ya, atau harus ada dipisahkan, diparsial gitu ya. Korupsi itu yang menentukan itu menjadi korupsi apa tidak itu harus dibagi habis lah istilahnya ya, diurai benangnya gitu ya, di posisinya pada di mana. Karena ada sebagian kan masyarakat di kita pemahamannya bahwa kalau bukan uang negara atau misalnya hanya uang perusahaan swasta atau yayasan itu bukan korupsi. Nah ini juga, jadi kita mungkin dalam pertemuan atau perbincangan kita berikutnya harus ada mengerucut gitu. Jadi kalau kita ngomongin cerita korupsinya terlalu luas, jadi nanti harus dikerucutkan, jadi nanti untuk penajamannya di korupsi yang mana nih gitu, karena korupsi itu kan sangat luas sekali. Tapi tadi saya contohkan dari Excel Tracker tadi bahwa sebuah penelitian bahwa negara-negara berkembang itu memang sedang begitu dan selalu begitu dengan peminjaman uang itu, karena peminjaman uang itu ya kejadian di Perdana Menteri Malaysia ya, itu kan luar biasa sampai sekarang karena kan dihukumnya seumur hidup kalau nggak salah ya Perdana Menteri. Gitu. Nah itu kalau di Indonesia sendiri sebetulnya saya lihat banyak tumpang tindihnya gitu ya. Jadi bagaimana kita punya Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, KPK. Tapi KPK ini kan nggak tumpang tindih kebijakannya tumpang tindih dengan kejaksaan atau dengan kepolisian yang udah apalagi dengan undang-undang kepolisian perubahan ketiga ya, Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian, dan sekarang ada perubahan ketiga, itu juga semakin tumpang tindih bagaimana kepolisian tumpang tindih kebijakannya atau kewenangannya dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Badan Intelijen, dengan cybernya sekarang, dengan Ombudsman ya, dengan Kemenkumham. Nah, kita sebagai masyarakat sebetulnya kalau melihat ingin meredakan, bahasa saya meredakan, kalau menghilangkan mungkin agak ya harus zaman Naruto dulu, kita selesaikan dulu satu generasi, hilangkan mungkin kita generasi yang baru gitu ya. Tapi ya mungkin kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga untuk meminimalisir itu. Mengingat tadi kalau kita mengandalkan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita ini masih belum clear, masih tumpang tindih. Siapa yang berhak menangkap koruptor itu, misalnya siapa yang berhak menentukan bahwa itu korupsi apa tidak. Nah, ini kan apalagi dengan fenomena sekarang kan banyak sekali undang-undang yang dibuat besok mau dipakai undang-undangnya hari ini baru disiapkan gitu ya. Mungkin lagi rame ya, hari ini lagi rame, lagi demo itu kan. Yang jadi korban kan anak-anak saya, anak-anak kampus gitu. Anak-anak kampus. Bahkan kemarin ada fenomenanya bahwa dia sebetulnya bukan ikut demo gitu, dia hanya lewat saja ke situ, ditangkaplah sama aparat, akhirnya karena orang tuanya tidak tahu menahu dia tidak bisa keluar sampai hari ini. Nah, walau alam itu ya kejadiannya benar apa tidak, karena kita hanya bisa melihat dari
informasi dari televisi, walaupun televisi sendiri juga televisi yang mana nih, karena sekarang televisi juga tidak menyiarkan begitu ya, jadi lebih banyak dari apa namanya media-media sosial yang kebenarannya mungkin kita harus cek and recheck dulu ya kebenaran ini, jangan-jangan nanti kejadiannya di Takutnya mana hoax, gitu, ya. takutnya hoax gitu ya. Jadi penguatannya kalau saya lihat mengenai korupsi ini ya bagaimana kita harus kembali lah, kita kembali ke alam, back to nature lah gitu ya, Betul. kembali ke alam. Alam ini saya salut, kita Indonesia harusnya salut dengan kondisi orang Baduy itu kan. Mereka kan di Baduy dalam itu sebetulnya dia tidak, saya tidak tahu dari dalamnya ya, mungkin kalau dari perspektif saya kan dia tidak sampai hidung tarang gitu sholatnya gitu, mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh gitu loh. Jadi kalau menurut saya lebih tinggi pamali gitu daripada aturan hukum. Kalau peraturan KUHP itu masyarakat juga sudah bisa berpikir gitu ya siapa, jadi seolah-olah membela yang bayar gitu. Tapi kalau pamali kan belum ada sampai sekarang gitu. Apakah kita harus kembali lagi ke sana menerapkan pamali gitu ya untuk menghilangkan korupsi ini gitu. Atau kalau dari apa normatifnya mungkin dari sisi akademisi kita lihat ya, bagaimana nanti penguatan anak-anak kita contoh negara lain khususnya Jepang lah. Jadi bagaimana adab itu ya dikedepankan daripada ilmu. Jadi ilmu itu nomor 2. Kalau di Indonesia itu kan kejarnya pinternya dulu nih untuk perlombaan, olimpiade dan lain sebagainya, tapi adabnya dia tidak ada. Gitu. Nah itu mungkin kembali lagi ke alam lah, back to nature, kembali lagi ke Sang Pencipta kita, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kondisi ini kalau kita mencegah, kan tadi tumpang tindih, jangan-jangan siapa nih? Kita misalnya Bu Ani langsung bikin ini, langsung ingin mencegah korupsi, ya mungkin hanya seperti melempar garam ke laut gitu ya, jadi tidak akan kelihatan gitu. Tapi bagaimana kalau kita niatkan bersama-sama untuk kembali ke alam itu, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah ya. Bagaimana konsep Khairul Umam itu sepia ya, peningkatan spiritual intelijen, emosional intelijen, intelektual intelijen, power intelijen, dan aspir intelijen itu betul-betul harus kembali ke situ lah gitu untuk korupsi ini, terutama di keluarga. Jadi hati-hati nih ke umi-umi. Jadi umi-umi tong segala dipenta salah kita gitu kan. Ini juga menjadi bagian. Ya kan misalnya kalau lagi menjabat itu kan ya saya lah lagi menjabat itu tunjangannya luar biasa. Kalau tidak punya jabatan kan jadi rada luak liuk gitu. Wah ini kumaha ya caranya. Nah, bagus tadi disarankan ya tong naroskeun artosna gitu. Tapi rezeki itu dari mana? Ya pernah ngalamin beberapa kejadian ya. Kalau urusan ditanya uang itu mungkin banyak kita fenomena di Indonesia, suami istri sampai apa, istri membunuh suami, suami membunuh istri itu gara-gara nanyain tentang uang. Jadi seolah-olah memaksa si istri itu bagi kita bapak-bapak itu untuk korupsi kalau begitu gitu kan. Jadi terimalah, syukuri apa adanya gitu kan, seperti lagu Ebit GAD ya lagu itu ya. Itu saja mungkin dari saya, silakan. Masya Allah, luar biasa sekali ini penjelasan Pak Dokter itu ya. Beliau itu sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian yang dilihat ya oleh beliau, bukan beliau mengalami korupsi, enggak ya. Nah, beliau mengalami apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami tentang situasi tentang korupsi. Kenapa? Karena kadang-kadang mungkin betul yang disampaikan beliau tadi tentang istri kalau minta terlalu berlebihan lewat daripada gaji suami, atau mungkin suami saat ini tidak mendapatkan tunjangan jabatan dan sebagainya. Ya semoga para istri juga memahami ya ini. Insya Allah termasuk saya, Masya Allah ya, termasuk Umi ya, mudah-mudahan. Nah dalam hal ini Pak Dokter itu barusan saya tangkap sedikit ya tentang korupsi itu sendiri. Berarti berawal dari rumah gitu ya, dari rumah keluarga sendiri kita bina dulu dengan baik, misalnya ini dari contoh yang kecil. Nah dan barusan telah disampaikan oleh Umi tentang dalil-dalilnya gitu ya. Nah saya berharap bahwa yang nonton juga ini ya, tentunya kita tahu bahwa itu sudah jelas haram. Nah kenapa harus kita lakukan misalnya? Otomatis kita harus memperbaiki dulu akhlak kita ya gitu, bagaimana mengetahui ini haram atau tidak gitu ya, itu baru lingkup kecil. Kalau lingkup yang besar kita tahu sendiri, kadang-kadang ada berita tersebar, oh dana haji terpakai, oh dana asabri terpakai dan sebagainya dan sebagainya. Nah tapi kita serahkan itu semuanya pada pemerintah kita. Semoga apa yang telah berlalu ini ya sampai berhari-hari
beberapa hari yang lalu mahasiswa turun ke jalanan, kemudian aktivis, akademisi, bahkan seorang doktor profesor pun istilahnya turun gitu ya, menanggapi hal-hal yang terjadi di negeri ini. Tentunya saya katakan bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin dari saya itu dulu ya, Pak Dokter Ito dan Umi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Kalau Umi sih ya sederhana, Ya, silakan. kata Pak Dokter itu, Umi kalau jadi seorang istri harusnya nggak boleh gajinya nanyakan gajinya dari mana. Dan alhamdulillah ya, Umi tidak menceritakan yang lain. Umi sendiri alhamdulillah ya, suami Umi pegawai negeri juga. Saya nggak pernah menanyakan gaji suami saya berapa, sampai meninggal pun nggak tahu begitu. Yang penting saya dikasih suami, saya bersyukur alhamdulillah. Besar kecilnya gaji suami dijujuhkan mencik bahasa Sunda Maya. Jadi seorang istri itu jangan terlalu banyak menuntut kepada suami, sehingga si suami tente puyeng. Sekarang mah banyak yang pakai koyo gitu ya. Kalau jemaah aku kalau di grup WA itu sampai si bapak-bapak nate pusing pakai koyo tasnya nuang yo puyar bintang 7 kata Umi. Kenapa? Karena tuntutan dari seorang istri. Nah, mulailah kita menciptakan dari keluarga terkecil kita, seorang istri. Bagaimana ketika punya suami pejabat terlibat korupsi, harus takutlah dengan api neraka. Saya cenderungnya takut sena neraka. Ya, posisi sekarang saya membesarkan anak, alhamdulillah bisa membiayai anak. Dengan alhamdulillah rizki Allah itu tidak akan kemana. Sudah ada patokannya, begitu. Jadi jangan takut. Untuk seorang istri yang soleha itu insya Allah apapun yang diberikan suami akan bersyukur. Nah, yang tidak bersyukur itu menuntut lebih kepada suaminya, sehingga suaminya puyeng akhirnya melakukanlah korupsi. Lebih besar pasak daripada tiang. Betul begitu Bunda, Pak Dokter? Jadi saran Umi kepada muslimah siapapun dimanapun berada baraya, kita terkecil keluarga benahi untuk Indonesia merdeka teh tacan merdeka sadayana minimal HTT nembe lapang dada. Mengharapkan para pejabat aparat dimanapun berada, perhatikanlah rakyat kecil kita, tolong lebih amanah, korupsi itu dikemanakan. Bergelimang harta Indonesia Raya teh tacan kenikmati semua rakyat kecil. Karena banyaknya para pejabat yang lebih mencari kebahagiaan sendiri ketimbang rakyat kecil. Ada abi rakyat kecil benar gitu ya. Iya. Alhamdulillah Umi, ya itu benar sekali apa yang disampaikan Umi ya. Saya sikapi sedikit dari negara-negara lain yang lebih maju ya daripada kita, negara kita. Mungkin malahan di sana itu satu warga diberikan gaji ya, walaupun tidak bekerja dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Listrik naik, pajak naik, semuanya naik. Wow, luar biasa ya. Aduh, kita bukannya membantu rakyat untuk lebih makmur, tapi malah mencekik. Itu menurut pandangan saya ya. Kalau saya lihat akhir ini pun bahkan PKL sekalipun mau pungut namanya pajak, masya Allah, luar biasa sekali itu ya. Itu bukan lagi korupsi, sudah arahnya mencekik ya kepada rakyat itu. Mohon maaf ini kalau saya sampaikan. Jadi mudah-mudahanlah kedepannya negeri kita ini bisa ada lebih maju sedikit lah daripada sebelumnya. Tapi jujur kenapa para demonstran datang, kemudian mereka katakan itu adalah revolusi ya, dari mahasiswa, dari akademisi, para purnawirawan, baik jenderal dan pati, pamen dan semuanya yang sudah purnawirawan itu karena beliau-beliau itu peduli dengan negeri. Bahkan yang saya tangkap ya, beliau-beliau itu sudah mengetahui rencana-rencana apa begitu ya yang akan yang sudah jelas lah di negeri kita ini. Contoh mulai undang-undang omnibus law dan lain-lain itu luar biasa, sehingga pekerja sendiri, pribumi sendiri tidak bisa bekerja di tempatnya sendiri. Orang-orang yang di Kalimantan atau di IKN dan lain-lain bahkan terusir dari tanahnya sendiri. Sungguh luar biasa ini. Nah, mungkin itu saja dari kami semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum.